Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ahromatul Zahra dengan NIM 933102219 dari program studi agama-agama semester 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah di IAIN Kediri. Di sini saya akan membuat video dari matkul tafsir tematis dengan tema 1. Toleransi beragama. 2. Perubahan agama dan sosial. Yang ketiga, batasan larangan rasisme dalam Islam. Selanjutnya kita masuk saja langsung pada bab toleransi agama. Sebenarnya apa itu toleransi agama? Toleransi agama yaitu mempunyai arti sikap sabar, sikap lapang dada, dan mengakui, membiarkan, menghargai kepercayaan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Bahasa Latin dari toleransi yaitu toleransia, yang mempunyai makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Ataupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi berarti membiarkan atau memperbolehkan pendirian yang berbeda atau pertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan toleransi sendiri menurut Islam yaitu saling melebur dalam keyakinan, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Munasabayat selain Al-Kafirun ada pada surat Yunus 40 ayat 40 sampai 41 yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu melepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun melepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah itu juga ada surat Yunus ya, masih surat Yunus ayat 99 dan 100 yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu berkehendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seseorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sekarang kita masuk asbabun nuzulnya. Kita masuk asbabun nuzul untuk surat Al-Baqarah. Sebelum itu, kerukunan hidup di antara manusia diajarkan oleh Islam. Bahkan keturunan dalam Islam termasuk ajaran yang berprinsip berlaku baik dengan seksama manusia memang sangat dianjurkan Islam. Begitu pula dalam menyebarkan agama. Islam jauh sudah mengingatkan agar jangan memaksa keyakinan atau agama kepada orang lain. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kafirun seperti yang saya jelaskan tadi di awal dan pada surat Al-Baqarah ayat 256. Dengan terjemahan yaitu, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang dimaksud tauhid? Tauhid itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah, seperti berhala. Selanjutnya terdapat juga dalam surat Ali Imran ayat 103 dengan terjemahan, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
Selanjutnya kita masuk pada surat Al-Anfal ayat 46. Terjemahannya yaitu taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tafsir ayat surat Yunus 40 sampai 41. Seperti yang saya jelaskan tadi ya terjemahannya, bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa mereka mendustakan apa yang mereka belum ketahui dengan sempurna. Jika demikian, penolakan mereka terhadap Al-Quran dan tuntunan-tuntunannya bukanlah atas dasar pemahaman yang kukuh atau setelah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ini menggambarkan juga bahwa penolakan itu bertingkat-tingkat, bahkan boleh jadi di antara mereka yang menolaknya karena ikut-ikutan. Untuk Al-Quran surat Yunus ayat 99 sampai 100 disimpulkan bahwa keimanan seseorang tidak boleh dipaksakan karena Allah tidak memaksa seseorang untuk beriman. Keimanan itu datang dari dalam diri sendiri dan atas izin Allah. Selanjutnya langsung saja kita masuk korelasi ayat dengan tema. Toleransi mengandung pengertian kesediaan menerima kenyataan yang berbeda pendapat tentang kebenaran yang dianut, dapat menghargai keyakinan orang lain terhadap agama yang dipeluknya, serta memberi kebebasan untuk menjalankan apa yang dianutnya. Itu bisa disebut toleransi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada, menghormati, memberi kesempatan, dan mempercayai tanpa ada pihak-pihak yang dapat mengganggu, memaksakan, baik dari orang lain maupun keluarga sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk memilih, meyakini dan menjalankan keyakinan yang diyakininya sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Mungkin untuk bab toleransi beragama itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada perubahan agama dan sosial. Apa itu perubahan agama dan sosial? Kita masuk pembahasan. Pengertian agama dan sosial. Kita masuk sosial dulu. Sosial itu merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuknya di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi juga tidak lepas dari adanya faktor yang mempengaruhinya, di antaranya bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya agama. Agama secara mendasar dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia dan lainnya, yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Istilah agama dalam bahasa Sanskerta terdiri dari kosakata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi kalau kedua itu digabungkan maka agama berarti tidak kacau. Sekarang kita lanjut pada faktor-faktor perubahan sosial. Yang mempengaruhi perubahan sosial ada beberapa faktor, termasuk faktor internal, yaitu karena perubahan penduduk, sebab penemuan, sebab konflik dalam masyarakat. Selain itu ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar kemasyarakatan, meliputi lingkungan dan pengaruh kebudayaan lain.
Suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu berkaitan dengan faktor pendorong yang dapat mempercepat terjadinya perubahan, serta faktor penghambat yang dapat memperlambat ataupun bahkan menghalangi terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Faktor pendorong dan penghambat akan selalu ada dalam setiap masyarakat tanpa terkecuali. Faktor pendorong dan perubahan sosial merupakan faktor yang dapat mempercepat terjadinya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dapat diterima oleh masyarakat. Perubahan agama dan sosial. Pembangunan masyarakat sebagai sebuah perubahan sosial yang direncanakan banyak melibatkan unsur-unsur sosial termasuk para pemeluk agama, baik sebagai subjek maupun objek. Keterlibatan para pemeluk agama tersebut bisa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, ataupun kemanfaatan hasil yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah maupun kalangan masyarakat itu sendiri. Kita masuk munasabah ayat ya, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 46. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl walan tajidu li sunnatillahi tabtila. Pada intinya di situ sunnatullah yang terkandung pada ayat mempunyai hukum kemasyarakat atau hukum alam yang tidak akan mengalami perubahan. Sunnatullah ini berlaku untuk semua masyarakat, baik masa Nabi maupun masyarakat kita sekarang dan yang akan datang. Kemajuan dan keruntuhan suatu masyarakat tentunya termasuk dalam sunnatullah yang tidak mengalami perubahan ini. Korelasi ayat dengan tema yaitu agama dalam masyarakat dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pemikiran manusia melalui ajaran-ajaran agama yang diajarkan kepada umatnya. Melalui doktrin, manusia akan diberi kepercayaan mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat nanti atau mencapai surga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma. Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan progres posisi agama maupun memberikan kontribusi yang sangat besar dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dan menatap masa depan, menegakkan keadilan, kemudian teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama para pemeluk agama dalam perspektif sosiologis. Merubah masyarakat ke arah yang lebih baik merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Oke, sekarang kita masuk materi ketiga, yaitu batasan larangan rasisme dalam Islam. Rasisme merupakan sebuah keyakinan bahwa status ras dapat membedakan karakter atau kemampuan manusia. Rasisme juga didefinisikan sebagai diskriminasi. Ras sendiri secara bahasa berasal dari Prancis res yang memiliki arti akar. Secara istilah sendiri, ras merupakan perbedaan variasi dari penduduk atau perbedaan keberadaan manusia atas dasar tampilan fisik, seperti rambut, mata, warna kulit, dan bentuk tubuh. Rasisme sendiri sudah ada di dunia sejak berabad-abad yang lalu. Tindakan tersebut selalu berujung pada diskriminasi, perbudakan, pembahasan, dan pengkotak-kotakan seperti yang pernah dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi. Batasan larangan rasisme dalam Islam. Rasisme dalam KBBI diterjemahkan sebagai diskriminasi ras atau anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras yang lain.
Sikap diskriminatif rasialis ini sebenarnya sudah muncul sejak pertama kali manusia diciptakan dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Seiring pada masa awal kemunculan Islam pun sering terjadi rasisme atau diskriminasi di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang spesifik menjelaskan tentang rasisme. Tetapi ada salah satu ayat yang mungkin dirasa dapat mewakili maksud makna dari rasisme. Ditinjau berdasarkan asbabun nuzul salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang mempunyai arti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kujadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Munasabah berarti muqarabah atau kedekatan dan kemiripan. Hal tersebut dapat terjadi pada dua hal atau lebih, sedangkan kemiripan dapat terjadi pada seluruh unsur atau pada bagiannya saja. Munasabah menurut Al-Farabi Al-Arabi keterkaitan ayat Al-Quran yang seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan redaksi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan bermacam-macam bangsa dan suku, supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak ada kemuliaan seorang di sisi Allah kecuali dengan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut pada Allah, ngedoi cegah nglakoni perintah. Selanjutnya apa ya? Jadi bisa dapat ditarik kesimpulan bahwa rasisme merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak disukai manusia, yang menciderai manusia. Setiap manusia mempunyai hak atas apapun, dan setiap dari manusia lain tidak boleh mendiskriminasi atau merendahkan hak orang lain. Islam sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjunjung persamaan dan persatuan manusia tanpa rasisme, karena sejatinya perbedaan adalah sunnatullah agar menjadikan manusia dapat saling kenal mengenal satu sama lain, bukan untuk menindas mendiskriminasi hanya karena merasa lebih tinggi atau lebih unggul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.